He's coming soon. Shalom Alehim. Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes. Anah Nuha. Ayo hadir. Kita itu Sangat istimewa. ya, kita sangat istimewa Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali dengarkan Dafar Elohim yang saya beri judul Mirdaf, atau artinya mengejar, Saudara. Kata mengejar itu berarti berusaha untuk mendapatkan. Jadi kata mengejar itu berusaha untuk mendapatkan, bisa dengan cara berlari atau mempercepat diri. Ini namanya mengejar, berlari atau mempercepat diri. Nah, kira-kira apa yang kita kejar, Saudara? Apa yang kita kejar? Apa yang membuat kita mirdaf, mengejar sesuatu? Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita kejar? Apa yang harus kita percepat supaya kita bisa mendapatkan? Yang pertama adalah mengejar perdamaian. Nah, perdamaian itu bisa kita buat dengan diri kita sendiri. Mengejar perdamaian. Kenapa, Saudara? Karena yang pertama, jika kita ini dalam kondisi berseteru atau berselisih atau berantem atau ribut atau perang, itu bisa menghambat berkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kata mengejar tadi, Saudara, yang kita kejar yang pertama adalah mengejar perdamaian. Nah, mengejar perdamaian itu bisa karena apa, Saudara? Yaitu jika kalau kita dalam kondisi berselisih, atau kita ini berantem, atau kita ini ribut, kondisi perang, itu bisa menghambat berkat. Oleh sebab itu yang namanya perdamaian kita kejar. Saya beri contoh, Saudara. Seandainya Saudara ini seorang pedagang dan Saudara ribut atau berantem dengan konsumen Saudara, maka konsumen itu akan pergi. Itulah yang namanya salah satu menghambat berkat, karena Saudara akan kehilangan satu pelanggan. Kalau Saudara seorang yang kerja tim, kemudian Saudara ribut dengan satu kelompok tim, maka Saudara akan kehilangan satu partner kerja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ini akan membuat justru kerja tim itu tidak menjadi maksimal. Kalau dalam satu keluarga itu ada satu namanya keributan, entah suami, istri, anak, orang tua dan sebagainya, itu akan menghambat berkat. Entah anaknya yang kehilangan berkat orang tuanya, atau orang tuanya yang akan kehilangan berkat dari anaknya. Nah, inilah yang terjadi dalam satu pelayanan pun sama, Saudara. Kalau di antara tim pelayan itu terjadi keributan, maka tim itu tidak akan menjadi solid, Saudara. Itulah jika kita tidak mengejar perdamaian, Saudara, maka banyak hal. Kenapa, Saudara? Karena jika dalam kondisi berselisih, maka akan menghambat berkat. Makanya mengejar perdamaian, kalau kita salah, secepat mungkin kita akan minta maaf. Amin. Untuk kita selesai. Kalau kita dengan konsumen, secepat mungkin saya minta maaf. Tadi ternyata saya salah, Saudara, dan itu dia akan kembali lagi dan akan menjadi berkat yang luar biasa. Yang kedua, Saudara, ya, satu contoh lagi, yaitu yang pertama tadi contohnya adalah coba kalau di dalam situasi perang. Saya sudah sering kasih ilustrasi. Kalau orang perang, Saudara, tawuran saja deh, nggak usah perang. Apakah orang bisa buka warung? Pasti yang punya warung aja kan tutup, daripada nanti kacanya pecah atau ribut. Ini salah satunya menghambat berkat. Apalagi kalau perang, dalam kondisi konflik, orang yang daripada saya membuka warung, ya saya lebih baik mengungsi, Saudara. Inilah namanya kalau tidak mengejar perdamaian akan menghambat berkat. Yang kedua adalah dalam kondisi kekacauan pasti akan sulit menjalani kehidupan. Nah, situasinya nggak damai, nggak tenang, pasti akan menjalani kehidupan itu akan sangat sulit, Saudara. Sekali lagi, seperti yang tadi saya kasih contoh, orang lagi perang, Saudara, nggak mungkin dia akan buka toko, akan nyantai, makan di mall, restoran, atau dimanapun. Karena situasinya nggak lagi kacau. Orang pasti akan berbondong-bondong menyelamatkan diri. Beberapa bulan yang lalu saya membaca sebuah berita saat di Afghanistan terjadi konflik, Saudara.
Orang justru nggak peduli, dia pengen mengungsi. Yang penting sampai ada orang yang punya anak bayi. Bayangkan loh, ini anak saya, lihat fotonya, saya lihat videonya, diberikan kepada tentara Amerika yang akan kembali ke Amerika. Yang penting anaknya selamat, saudara. Ini sebuah sesuatu yang tidak nyaman. Inilah kalau orang dalam kondisi kacau, pasti menjalani hidup pun sulit. Bisa pisah antara bayi dan ibunya, orang tua dengan anaknya, suami dengan istrinya, itu bisa pisah. Nah, ini namanya kekacauan, saudara. Oleh sebab itu mari mengejar perdamaian. Kita orang yang hebat, saya selalu ajarkan orang yang berani mengulurkan tangan. Artinya minta maaf lebih dulu. Nah, saudara, di dalam kitab Ifrim atau Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan demikian, saudara. Ridfu shalom imkhal adam wakan ethak dusa sebil ateiha loyir is etha adon, yang artinya kejarlah perdamaian dengan semua orang. Kejarlah perdamaian dengan semua orang, juga kekudusan, karena tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, saudara, ternyata kita diajar untuk mengejar perdamaian dengan semua orang. Makanya nggak salah kitab suci ajarkan, jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim tidak mengampunimu. Artinya hanya sepele tentang pengampunan aja, dampaknya tentang Samayim atau surga. Saudara yang dikasih, makanya perdamaian itu penting. Jangan pernah ada permusuhan dalam diri kehidupan kita. Jangan menyimpan dendam atau kepahitan. Makanya ayatnya, kejarlah perdamaian kepada semua orang, juga kekudusan. Nak sudah berdamai ya jangan diulangi lagi. Jaga kekudusan, jangan berbuat dosa, karena tanpa itu tidak seorang pun melihat Elohim atau melihat Tuhan. Nah, saudara yang dikasih, bayangkan kitab suci ajarkan, jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu tidak mengampunimu. Gimana mau melihat Bapa, melihat Tuhan? Lalu dia aja tidak diampuni kok. Itu yang pertama, saudara. Mengejar perdamaian, mulai berlomba-lomba. Sekarang kalau masih ingat, waduh, saya pernah membuat sakit hati orang itu, saya tak minta maaf. Saya pernah mengecewakan, saya tak minta maaf, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena semua apa yang kita kerjakan itu dipertanggungjawabkan kepada Bapak Yahweh. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, adalah mengejar keselamatan. Mungkin orang akan tanya, loh Pak, bukankah keselamatan itu anugerah? Betul, saudara. Keselamatan adalah anugerah yang harus dijaga. Artinya kita tidak perlu mencari keselamatan dengan kekuatan kita, saudara. Keselamatan itu adalah anugerah. Nah, apa yang harus dikejar, saudara? Keselamatan adalah anugerah yang harus dijaga. Nah, keselamatan itu sudah dianugerahkan bagi yang sudah mendapatkan. Kalau yang sudah dapat anugerah keselamatan, dijaga keselamatan itu. Nggak perlu dikejar lagi, saudara. Karena sudah dapat anugerah, yang itu harus dijaga. Namun kadang keselamatan itu perlu diperjuangkan, saudara. Tidak cuma menjaga tok, tetapi diperjuangkan. Artinya berusaha dengan sekuat tenaga supaya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna itu dari Bapak Yahweh. Amin. Saya beri contoh, saudara. Di dalam kitab Matai ini ada seorang kisah perempuan dari Kanani, saudara. Matai pasal 15. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik. Matai pasal yang ke-15, saudara. Saya bacakan, saudara menyimak dengan baik ya. Pasal 15 ayatnya 21. Nah, saya bacakan, saudara cukup menyimak saja. Ayat 21. Dan setelah keluar dari sana, Yesua menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan tampaklah seorang wanita Kanani yang keluar dari wilayah itu, berseru kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, anak Daud, berilah aku kemurahan. Anak perempuanku kerasukan roh jahat yang sangat parah. Namun dia tidak menjawab sepatah kata pun kepadanya. Dan sambil mendekat murid-muridnya atau talmidimnya meminta dia dengan mengatakan, suruhlah dia pergi, sebab dia berteriak-teriak terus di belakang kita. Dan seraya menanggapi, dia berkata, aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang hilang
dari keluarga Israel. Namun sambil mendekat ia bersujud kepadanya seraya mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Akan tetapi seraya menanggapi dia berkata, tidaklah baik mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Namun dia berkata kepadanya, benar Tuhan, karena anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pada waktu itu sambil menanggapi Yesua berkata kepadanya, hai wanita, besar imanmu, terjadilah kepadamu sebagaimana yang engkau ingini. Dan sejak saat itu anak perempuannya itu telah disembuhkan. Nah, kalau kita membaca kisah ini sangat unik, saudara. Bayangkan ini ada seorang wanita Kanani yang jelas bukan Israel, saudara. Makanya Yesua tidak baik aku memberikan roti kepada anjing, sampai dikatain anjing, saudara. Dan juga dia bilang, aku tidak diutus kecuali untuk domba-domba Israel yang hilang. Berarti dia bukan dombanya Israel, saudara. Ini apa yang dikatakan Yesua. Tetapi wanita Kanani ini terus berusaha. Bahkan semakin dicuekin sama Yesua, semakin dia berteriak. Coba seandainya itu terjadi buat kehilat atau anak-anak Tuhan. Kita berdoa minta tolong sama gembalanya, Pak tolong doain saya. Gembalanya cuek, saya yakin orang banyak yang mutung. Suruh doain aja males saya ibadah di sana. Banyak orang yang mutung, saudara. Bayangkan dia teriak, Tuhan ben Daud, artinya Yesua ben Daud, kasihanilah saya. Tapi Yesua cuek saja. Semakin dicuekin, semakin teriak, saudara. Sampai murid-muridnya bilang, suruh dia pergi karena dia mengganggu. Coba saudara, kalau saudara minta tolong, Pak Gembala tolong doain saya. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dicuekin, saudara. WA nggak dijawab, telepon nggak diangkat, saudara. Sudah begitu semakin kenceng ngomongnya. Kemudian pelayan-pelayan Tuhan yang lain itu suruh pergi aja, itu teriak-teriak mulu. Ini pelayannya, saudara. Saya yakin orang itu akan tersinggung dan kabur. Betul nggak, saudara? Kalau masuk ke rumah gembalanya, ke pastori, terus istrinya bilang, ngapain kesini? Ganggu orang istirahat aja. Nah, coba saya yakin dia juga orang akan terus pergi dan kabur, saudara. Nggak akan pernah mau datang lagi ke pastori. Kalau perlu saya tak pindah ibadah. Saudara yang mutung, saudara. Tetapi perempuan Kanani itu tidak. Semakin dicuekin, semakin dia berseru sama Tuhan. Bisa nggak kita? Saat doa kita nggak dikabulkan Tuhan, belum dikabulkan Tuhan, semakin kita belum dapat jawaban, semakin sebelum kita mendapat pengabulan doa dari Bapa Yahweh, semakin kencang kita berdoa. Amin. Semakin sungguh-sungguh, semakin berteriak, semakin berseru dengan sungguh-sungguh. Ini perempuan Kanani, saudara. Sampai dikatakan apa, saudara? Sudah gitu dikatainya seperti binatang, tambah sakit hati, saudara. Sampai dikatakan tidak layak memberikan roti. Tetapi perempuan itu apa sudah katakan? Ya memang, tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya untuk menyelamatkan diri anaknya, dia berusaha dengan sungguh-sungguh mengejar keselamatan itu. Amin. Dia kejar, di mana itu ada keselamatan, dia kejar luar biasa. Jadi tidak pasrah toh, saudara. Dia berusaha, inilah yang saya katakan mengejar keselamatan itu, saudara. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, yang pertama, saudara, tanpa keselamatan maka kesusahan kekal akan ada di dalam hidup kita. Karena tanpa keselamatan, karena ada kan penghakiman. Makanya tanpa keselamatan akan ada kesusahan besar yang kekal dalam hidup kita. Yang kedua, tanpa keselamatan mautlah yang ada. Jadi intinya yang selamat apa tidak selamat, saudara. Makanya pilihannya diri kita. Memang kalau kita sudah mendapatkan keselamatan yang anugerah, kita harus jaga dengan baik keselamatan itu. Jangan pernah ditukar, dijual atau dibuang, saudara. Kalau kita belum berusaha terus, bagi mereka yang belum mendapatkan keselamatan, belum mendapat anugerah. Di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal yang ke-49 ayat 18. Dikatakan demikian, saudara kasih oleh Bapa Yahweh. Lisuatka hiwiti Yahweh, terhadap keselamatanmu ya Yahweh, aku telah menanti-nantikan. Amin.
Jadi keselamatan yang dari Bapa Yahweh itu memang kita rindukan. Makanya kalau kita saat berdoa bergumul kok belum dijawab ya. Padahal sebenarnya jujur saya yakin doa itu semua pasti dijawab oleh Tuhan. Cuman pengabulannya itu yang kita nggak tahu kapan. Saya selalu memberikan ilustrasi saat saya punya anak dan anak saya itu bilang, "Pak, saya mau bayar kuliah," misalnya gitu, saudara. Saya pasti jawab, "Iya. Tapi bayarnya minggu depan." Artinya pengabulannya itu minggu depan. Kalau kita berdoa, "Bapak Yahweh tolong saya hari ini saya mengalami sakit gak enak badan." Tuhan akan jawab, "Iya, besok kamu sembuh." Sembuhnya kapan? Besok, saudara. Artinya dikabulkannya besok, saudara. Ada yang langsung instan namanya mujizat. Tetapi dikabulkannya itu yang kita harus ngikutin aturan Tuhan. Bukan mengancam Tuhan atau ngatur Tuhan. Oleh sebab itu sudah dikasih seperti permohonan, berusaha terus. Semakin kita belum dapat jawaban atau pengabulan doa dari Bapa Yahweh, semakin kita sungguh-sungguh berdoa seperti perempuan Kanani. Amin. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana caranya mendapatkan perdamaian dan keselamatan itu? Gimana caranya supaya saya dapat mendapatkan kedamaian itu dan juga memperoleh keselamatan kekal itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah cari dan datangi sumber perdamaian dan keselamatan. Jadi yang kita cari itu sumbernya. Nah, sumber keselamatan dan kedamaian itu hanya ada di dalam Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Amin. Ya carinya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach, saudara. Yang kedua, pilihlah Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach sebagai sumber segalanya. Jadi kalau sudah cari, pilih aku. Karena tawaran di dunia ini banyak, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sama dengan kalau ada orang sakit. Begitu kita mengalami sakit, pilihannya mau rumah sakit mana yang saya akan pilih. Banyak, mau rumah sakit umum, yang swasta, atau yang negeri, atau yang apa. Pilihannya kita. Nah, sama dengan saudara kasih. Cari dan datangilah sumber keselamatan dan kedamaian itu, sumber kesembuhannya. Nah, pilihannya pasti di dunia ini banyak tawarannya. Yang kita pilih adalah Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach sebagai sumber segalanya. Amin. Yang ketiga, kalau sudah mendapatkan perdamaian atau kedamaian itu dan keselamatan itu, setia, taat kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Amin. Harus setia dan taat. Kenapa, saudara? Karena banyak orang itu datang sama Bapa Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach, datang sama Tuhan itu nak butuh. Jadi saat sakit, saudara, Tuhan tolong saya, Pak, tolong Pak Gembala doain saya. Ya sudah, ibadah yuk kita rajin doakan. Begitu sembuh, sehat, waktunya yang harusnya untuk berjumpa dengan Tuhan lupa. Aduh, saya susah, Pak. Mau ibadah saja susah, ini nggak ada kendaraan. Saya berdoa supaya ada kendaraan. Dan setelah ada kendaraan, waktunya untuk ibadah justru digunakan untuk yang ke tempat lain. Nah, ini alasannya banyak, saudara yang dikasih Tuhan. Harus setia dan taat. Komitmen itu penting, saudara. Artinya kita sungguh-sungguh. Oleh sebab itu yang ketiga, setia taat kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Maka kedamaian dan juga keselamatan itu pasti menjadi milik kita yang sesungguhnya. Amin. Karena banyak orang, saudara, dan kedamaian itu tidak bisa diukur dengan materi. Banyak orang yang mungkin mau beli apa saja ada. Makanya istilahnya sampai disebutkan, wah ini orang ini sultan. Artinya semua apa tinggal ngomong jadi. Tapi belum tentu semua ada di dalam dirinya kedamaian. Tetapi orang yang sederhana, hidup yang biasa-biasa saja, tetapi dia sungguh-sungguh taat dan sering mengucap syukur dan selalu mengucap syukur, maka damai sejahtera Elohim itu ada. Amin. Amin, saudara. Makanya damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal pikiran kita ini yang ada di dalam diri kita. Amin. Di dalam Yeshua Mashiach. Kadang nggak bisa diukur dengan apapun, saudara. Tetapi satu sukacita yang luar biasa. Yang terakhir ayatnya dikatakan demikian, saudara. Yesayahu 43 ayat 11 dikatakan, Anoki wa ein mibalade Mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Artinya juru selamat hanya ada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach. Romawi pasal yang ke-10 ayat 13
Di situ katakan Seken Kol Asher Yikra Besem Yahweh Himalet. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Amin. Kalau orang Kanani ini berusaha terus kepada Yesua. Sekali lagi kalau kita baca ayat yang tadi di dalam kitab Injil Matius, dan saat itu Yesua berjalan dan dia diam, semakin dia teriak kencang-kencang. Bahkan sampai murid-muridnya, usirlah dia karena mengganggu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, usirlah dia sekali, dia mengganggu. Dia semakin teriak. Coba, saya yakin kok saudara, kalau sekarang itu terjadi di dunia zaman sekarang, gembalanya susah ditelepon, gembalanya di WA nggak pernah dibalas, saking jengkelnya tak parani rumahnya, sampai di rumahnya yang nemuin istrinya bilang bapak lagi istirahat, padahal mungkin nyarinya sudah capek. Wes besok aku nggak mau ibadah di sini. Wong cuma minta tolong doain aja kok susah. Coba, tapi bagi perempuan Kanani tidak, karena dia berusaha mendapatkan keselamatan buat anaknya. Amin. Artinya begitu berharganya keselamatan itu. Nah, kita yang sudah dapat keselamatan itu karena anugerah, jangan justru dibuang atau dibiarkan. Amin. Kejarlah mirdaf, kejarlah itu keselamatan Tesua, kejarlah itu keselamatan Yesua. Sudah, Yesuati keselamatanku buat diriku. Yesua tegak keselamatanmu. Kejarlah itu shalom, kejarlah shalom. Mirdaf shalom, kejarlah shalom itu kepada siapapun. Karena tanpa perdamaian kita tidak akan pernah bisa melihat Elohim. Artinya apa saudara tidak bisa melihat Tuhan? Karena tanpa pengampunan satu dengan yang lain tidak bisa kita masuk Samayim. Karena kitab suci sudah mencatat, jikalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapamu yang di Samayim juga tidak. Cuma tidak mengampuni saja loh saudara. Makanya perlunya mengampuni itu luar biasa. Amin. Saya sering melihat saudara, ada orang yang sakit, bahkan ada orang yang sudah mau mati saudara. Begitu dia sudah kondisinya kritis mau mati, dia bilang, panggilkan adikmu, panggilkan saudaramu, panggil, aku mau minta maaf. Begitu dia bilang, saya minta maaf ya, kunjuk ngapura, saya minta maaf, hilang dia. Untuk mau mati saja sulit ya saudara, apalagi sakit. Makanya kalau orang yang kepahitan, waduh sakitnya campur aduk saudara. Hari ini kita hilangkan. Mari mirdaf mengejar, yaitu perdamaian dan mengejar keselamatan. Dan keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh apa ya Besem Yesua Mashiach kepada kita, kita jaga dengan luar biasa. Amin. Sampai kita berjumpa dengan apa Yahweh Besem Yesua Mashiach. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh Besem Yesua Mashiach memberkati. Amin.